Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur data yang ketiga, yaitu set, di mana set merupakan data atau kumpulan data yang tidak berurutan dan tidak terindeks, di mana itemnya itu dipisahkan oleh tanda koma dan ditutup dengan menggunakan kurung kurawal. Jadi set itu menggunakan kurung kurawal dan dia ini tidak berurutan. Misalkan kita masuk ke dalam, kita menampilkan di sini, kita ingin menampilkan set menggunakan perulangan. Menampilkan set menggunakan perulangan. Nah, contohnya seperti ini. Kita menggunakan perulangan. Kita masukkan dulu terlebih dahulu variabelnya. Di sini saya menggunakan variabel benda ya. Benda dalam kurung, ya, karena ini menggunakan kurung kurawal, jadi kita menggunakan kurung kurawal. Kemudian kita masukkan nilainya, contohnya jam. Kemudian kita pisahkan menggunakan koma. Masukkan lagi kipas. Terus yang ketiga kita masukkan kursi. Dan yang keempat kita masukkan meja. Nah, ini saya menggunakan 4 nilai. Kemudian kalau ingin menampilkan menggunakan perulangan, kita menggunakan fungsi for in benda. Titik 2. Kemudian kita tampilkan menggunakan fungsi print dalam kurung, kita tampilkan i. Kenapa i? Karena kita menggunakan perulangannya, dimana i itu mencakup semua nilai yang ada pada variabel benda. Kemudian kita run. Nah, maka hasilnya akan menampilkan semua nilai yang ada pada variabel benda ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam mengupdate nilai pada tabel. Di sini saya menggunakan konversi ya. Saya mengkonversikan dulu agar bisa mengupdate nilai pada tabel. Pada set. Nah, sini saya akan konversikan terlebih dahulu dengan menggunakan konversi. Seperti ini saya akan mengupdate menggunakan konversi. Kita masukkan terlebih dahulu variabelnya, variabel benda. Kemudian sama dengan kita masukkan nilai yang sudah kita masukkan tadi di atas. Contohnya kursi, jam, kemudian meja dan kipas. Nah, setelah itu kita akan mengkonversinya terlebih dahulu ke dalam list. Konversinya seperti ini, kita menggunakan list. Ini dalam kurung benda. Kemudian kita masukkan variabel bendanya. Lalu kita masukkan indeks yang akan kita update. Jadi saya menggunakan indeks pertama. Kemudian saya masukkan nilainya yang akan saya update. Jadi ini saya menjadi gelas ya. Gelas. Kemudian saya konversi lagi ke set benda. Dengan sini saya konversikan ke set. Kemudian dalam kurung benda. Lalu saya akan menampilkan menggunakan fungsi print dalam kurung benda. Seperti ini. Kemudian kita run.
Nah, di sini yang kedua itu indeks pertama itu tidak sesuai ya, karena di sini tuh nilainya bersifat acak, dia tidak berurut seperti itu. Nah, terus untuk selanjutnya kita masuk ke dalam penghapus itu menghapus nilai menggunakan nilai pada set menggunakan konversi. Nah, sini kita masukkan lagi variabel benda sama dengan dalam kurung kurawal itu ada kursi, terus meja, kemudian gelas, terus itu kipas. Nah, untuk menghapusnya itu kita harus konversi dulu ke dalam list ya. Kan benda kita konversikan ke dalam list, dalam kurung benda. Terus kita ingin menghapus. Di sini menghapus set menggunakan pop, di mana itu benda titik pop dalam kurung kita menghapus indeks 0. Sini kita menggunakan ini indeks 0. Di sini kita menggunakan indeks 0. Kemudian kita konversi lagi ke dalam set benda sama dengan set dalam kurung benda. Nah, lalu kita akan menampilkan menggunakan fungsi print dalam kurung di sini kita panggil nama bendanya, itu variabelnya, kemudian kita run. Di sini menggunakan kurung biasa ya. Kurung biasa 0. Kemudian kita run. Nah, maka hasilnya seperti ini. Yang kita hapus itu indeks 0, berarti yang kita hapus adalah kursi. Kemudian kita masuk ke dalam penambahan. Nah, nilai kita menambahkan nilai pada set menggunakan konversi. Nah, di sini kita masukkan lagi variabel bendanya. Ini kan kita udah menghapus kursi tadi, jadi nilainya sisa 3, yaitu meja, gelas, dan kipas. Dengan kita masukkan nilainya itu tadi meja, kemudian gelas, dan kipas. Oke. Nah, untuk menambahkannya kita konversikan terlebih dahulu ke dalam list benda sama dengan list dalam kurung benda. Kemudian kita ingin menambahkan, dimana penambahan itu ada tiga cara. Di sini saya menambahkan menggunakan insert benda, insert, kemudian dalam kurung misalnya indeks kedua, kemudian masukkan nilai yang akan ditambahkan. Saya akan menambahkan misalnya lemari.
Kemudian kita konversi lagi ke dalam set. Benda sama dengan set dalam kurung benda. Nah, kemudian kita tampilkan menggunakan fungsi print kurung benda. Kemudian kita run. Nah, di sini hasilnya akan bertambah ya. Dia akan menambahkan lemari. Seperti baiklah, kita masuk ke dalam struktur data yang terakhir, yaitu dictionary. Dimana dictionary merupakan kumpulan data yang tersusun dan dapat diubah. Nah, dictionary sendiri itu berbeda dari yang lain karena dia berupa pasangan dan ditandai dengan tanda titik dua. Ada jenis dan isinya. Jadi dictionary itu menggunakan kurung kurawal juga. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam dictionary, yaitu menampilkan menampilkan dictionary menggunakan perulangan. Nah, di sini saya akan membuat variabelnya terlebih dahulu. Misalnya kita menggunakan favorit. Dengan dalam kurung kurawal, terus kita masukkan makanan T2, kemudian kita masukkan di sini makanannya itu misalkan bakso. Kemudian kita tandai dengan kita pisahkan dengan koma, lalu kita masukkan lagi di sini key-nya, kita masukkan itu warna. Kemudian tanda titik 2, kita masukkan warnanya itu warna biru. Kemudian kita pisahkan dengan koma, terus kita masukkan lagi kayaknya itu minuman, kemudian tanda titik 2, minumannya kita masukkan taruh, lalu koma. Nah, seperti ini untuk menampilkan menggunakan perulangan, kita bisa menampilkan semua dari keinginan value-nya. Untuk menampilkan semuanya kita bisa menggunakan perulangan for i in favorit, titik items seperti ini. Kemudian kita kasih tanda kurung titik 2, kemudian kita print untuk menampilkan semua nilai yang ada dalam variabel favorit ini. Kita print i, kemudian kita run. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ia akan menampilkan semua nilai yang ada dalam favorit ini. Nah, jika kita ingin menampilkan hanya keywords-nya saja, kita bisa menggunakan fungsi for i, yaitu dengan menggunakan for i in favorit gitu ya, favorit. Nah, kemudian kita run. Ini kita kemudian kita run. Nah, maka yang akan muncul itu cuma keywords-nya saja, yaitu makanan, warna, dan minuman. Dan untuk menampilkan value-nya, kita bisa menggunakan favorit titik values, seperti ini. Kemudian kita kasih tanda kurung, kemudian kita print i untuk menampilkan values-nya, lalu kita run.
Nah, maka akan muncul valuesnya saja, yaitu bakso, biru, dan taro. Nah, karena di sini kita ini menampilkan semua dari hasil pengulangannya, maka kita akan di sini menggunakan items. Oke. Ini untuk menampilkan semua. Nah, akan tampil semua. Dan untuk yang kedua, kita masuk ke dalam mengupdate, yaitu mengupdate dictionary nilai pada dictionary. Itu kita mengupdate salah satu dari nilai pada dictionary. Contohnya seperti ini, kita masukkan favorit, misalkan favorit, baru kita masukkan kurung siku, lalu kita masukkan misalkan warnanya ya, kita ingin mengupdate warnanya. Warna kemudian kasih sama dengan di sini kita update dengan warna coklat. Kemudian kita print dalam kurung favorit. Nah, seperti itu. Kemudian kita run. Nah, maka di sini warnanya akan terupdate menjadi di sini tuh yang tadinya biru menjadi coklat. Nah, untuk yang ketiga itu kita menghapus ya. Yang ketiga itu menghapus nilai pada dictionary. Nah, cara menghapus satu nilai pada dictionary, misalkan di sini favorit, kemudian kita harus menggunakan pop dalam kurung minuman, misalkan minum. Kemudian kita print dalam kurung favorit. Lalu kita memasukkan lagi favorit, kita buat favorit dalam favorit titik di sini clear, misalnya menghapus ya, clear dalam kurung, lalu kita print, menampilkan itu menggunakan fungsi print dalam kurung favorit. Nah, seperti ini. Kemudian kita run. Seperti ini, maka minumannya akan hilang. Seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu menambahkan nilai pada dictionary. Contohnya seperti ini, kita menggunakan variabel favorit, terus kita masukkan, misalkan kita ingin menambahkan misalkan alamat ya, kita ingin menambahkan alamat ini menggunakan kurung siku, kita masukkan
alamat. Kemudian kita kasih di sini sama dengan kita masukkan alamat kita, misalkan Samarinda. Terus itu kita print. Kita akan menampilkan hasil penambahannya itu dengan print sini favorit. Ini kita. Nah, di sini sudah jelas, maka dia akan menambahkan alamat. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.